wisuda? Saya nanya. Perpisahan sih Pak, bukan wisuda. Ya bukan. Di negara mana yang ada TK ada wisuda, SMP ada wisuda, SMA ada wisuda? Di negara mana tuh? Hanya di Indonesia. Lebih tepatnya bukan gitu sih Pak. Apa? Saya kan biar adil nih ya Pak. Semua murid itu biar bisa ngerasain perpisahan. Oke. Wisuda. Terus gini, ngerasain perpisahan, duit perpisahan dari siapa? Dari orang tua. Membebani nggak? Bisa ya membebani Pak. Iya Bu. Oke, saya sangat mengecam kalau anak perempuan ini dibully karena alasan itu. Bukan hanya dibully Pak Guru, didoxing, dia ditunjukin bahwa dia tuh dulunya talent pinjol, sempat masuk sinetron dan lain. Wah, abis itu si perempuan, kasihan banget. Wah, tidak boleh ya, Baraya. Tidak boleh ada doxing, tidak boleh ada upaya melecehkan, tidak boleh ada persekusi di media sosial, dibully. Jangan hanya gara-gara Pak KDM itu adalah sangat fenomenal, pemimpin yang bagus dan menciptakan gebrakan-gebrakan, lalu pihak yang mengkritiknya itu dibungkam. Jangan sampai seperti itu, please hentikan cyberbullying di Indonesia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tapi saya setuju sama Pak KDM. Jadi secara konten sebenarnya saya sangat setuju sama Pak KDM, cuman kalau ada yang ngebully anak kecil itu, please lah hentikan itu. Dosa Baraya, dosanya agak bisa terampuni kecuali Baraya mendapatkan maaf dari si cewek itu. Jangan dibully ya, tapi gini nih, konteksnya gini nih ya. Masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat yang gemar sekali pesta. Gemar sekali poya-poya bahkan di luar tempatnya. Son Horeg yang di Jawa Timur, tahu kan? Tahu. Kenapa mereka seperti itu? Karena masyarakat kita tuh senang banget sama pesta. Jadi kalau misalkan mereka kesulitan gitu ya, mereka tuh kesulitan. Daripada mereka berpikir bagaimana cara mengatasi masalah, lebih baik berpesta. Gitu. Jadi kalau gimana cara menghentikan kesulitan hidup saya? Ya daripada memikirkan gimana caranya ya untuk menghentikannya, mendingan lupakan itu semua, kita jogging semalaman gitu. Nah itu pola pikir masyarakat kita. Pola pikir masyarakat kita itu adalah pola pikir yang orang Sunda biasa sebutkan sang-sangkeun gitu. Jadi orang fakir miskin banget, pas dapat uang cepet-cepet belikan sesuatu. Sang-sangkeun gitu. Daripada gak ada sama sekali. Saking miskinnya masyarakat Indonesia, jadi ketika mereka berhadapan, jadi udah memiskin, mental mereka juga miskin gitu. Nah karena itu mereka tuh sedikit-sedikit pesta. Makanya pas menghadapi sekolah yang luar biasa bikin stres, ujiannya bikin capek dan sebagainya, mereka berharap ada perpisahan yang menyenangkan. Saya tanya ini logika berpikirnya gimana? Perpisahan tapi pesta. Kan perpisahan mah sedih atuh. Tapi di Indonesia mah perpisahan juga jadi pesta gitu. Jadi ajang coret-coret, geber-geber motor, konvoi keliling gitu kan. Kemudian ada wisudanya. Ini buat anak yang tadi dan buat semua rakyat Indonesia, perhatikan baik-baik. Setelah kita lulus dari SMA, tepat di sanalah ujian kehidupan kita itu benar-benar menjadi nyata. Waktu SMP, waktu SMA, kita mah masih bisa berlindung hidup dari nafkah orang tua, dikasih jajan, dikasih makan. Tapi setelah SMA, gak kerja sehari, gak kerja sebulan, gak kerja setahun, atau gak kuliah sehari, sebulan, atau setahun, itu bakal di-spam pertanyaan. Kerja di mana? Gaji berapa? Kapan nikah? Gitu. Nah, jadi konyol kalau misalkan lulus SMA kemudian mereka berpesta pora, bikin wisuda, bikin ini, bikin acara-acara seremonial yang katanya menyenangkan. Ini untuk kenang-kenangan, bacot lah, jauhi hal-hal yang seperti itu mental bejat gitu, mental fakir miskin yang secara struktural akan menyebabkan orang yang melakukan atau memiliki mental itu akan miskin seumur-umur. Saya tuh benci sama sama mengutip perkataan Timothy Ronald tuh. Tapi nggak apa-apa Pak Guru, kutip aja. Maksudnya bukan gara-gara saya tidak setuju, tapi gara-gara dia tuh suka galak gitu ya. Nah, tapi dalam hal ini memang harus dikatakan bahwa ciri mental miskin tuh pas kerja, nanti istirahat kita jajan ini yuk. Nah itu mental miskin tuh gitu. Jadi yang dipikirin tuh bukan kerjaannya, yang dipikirkan nanti pas jeda sekian kita mau melakukan hal yang menyenangkan apa gitu. Kayak pelarian berarti ya? Iya, gitu. Jadi punten itu si teteh itu sekali lagi ya, saya sangat
tidak mendukung pembulian padanya dan saya mengecam orang-orang yang membulinya karena itu bagaimanapun adalah hak dia untuk berpendapat dan menyampaikannya. Tetapi kalau misalkan dia masih ikut-ikutan dengan pola pikir yang sama seperti itu, dia susah sekali untuk menjadi kaya raya. Karena mentalnya justru adalah mental dari orang-orang yang gagal dalam menjalani kehidupan. Wisuda SMA tuh dia harusnya nangis darah. Saya harus apa nanti ke depan gimana? Coba bayangin rumah di kota-kota itu udah harganya 1 miliar, sedangkan gaji UMR kalaupun dapat UMR itu 5 juta. Jadi kalau kita itu nabung setiap hari, nabung dan tanpa makan, tanpa minum, tanpa ke laundry gitu, kita butuh waktu 20 tahun untuk dapat rumah. Pikirin itu. Bukan mikirin lulus SMA yuk kita ngadain perpisahan wisuda. Bahkan dia di video tersebut tuh bilang perpisahan itu bayar 1,5 juta, ngumpulin dari kelas 1 untuk perpisahan 3 tahun ke depan. Astagfirullah. Dan ibunya mendukung. Nah, karena ibunya mendukung juga, jadi si ibu dan anak tersebut habis itu di sosial media. Dia nabung 1,5 juta, nabung 150.000 kekumpul 1,5 juta untuk perpisahan. Untuk perpisahan. Nabung 1,5 juta kalau udah dapat sok bikin ini nih, bikin usaha. Nah, itu dikasih jempol. Kalau misalkan melakukan itu, menghadapi KDM pun pasti tidak akan dibully. Makanya kan KDM bisa dengan mudah ngebalas bahwa mending uangnya dipakai buat biaya kamu bayar kuliah ke depannya. Ya, iyalah. Astagfirullah, nabung sekian lama untuk perpisahan. Dan yang menjadi sorotan adalah di video tersebut Pak Guru. Pada akhirnya itu mindsetnya. Kang Deddy itu pada akhirnya ngebantu untuk si ibu-ibu, bapak-bapak yang datang di acara tersebut bayarin kontrakan selama setahun. Si anak tersebut bilang, saya mah tidak perlu amat. Enggak, Mbak Auranya perlu enggak kontrak rumah? Kalau buat bantu orang tua saya perlu, cuman kalau misal pribadi saya nggak terlalu, soalnya kan saya di video TikTok itu saya nggak minta prohiman, Pak, cuma saya minta keadilan atau kemanusiaan. Ya adilnya gimana kalau tanahnya punya orang? Enggak, saya nanya, mau terima enggak? Bantuannya mau terima enggak? Mau terima enggak? Perlu enggak sih? Kalau enggak perlu jangan maksain. Perlu enggak? Enggak perlu, mau terima enggak? Ya, biasa namanya juga anak muda. Doain hidupnya sukses ya. Kritis bagus, tapi harus objektif kan gitu loh. Mana ada orang lain dikritik, orang yang kritiknya diundang. Ya, terima kasih semuanya ya. Silakan dibagikan. Udah pada sarapan belum? Bantuan dari itu tersebut, makanya abis tuh karena sikap seolah-olah dia arogan gitu, tidak jabat tangan, makanya abis itu di sosial media. Ya. Tapi kan berbeda pendapat mah tentu tidak apa-apa, hanya saja sikapnya dari itu yang menjadi sorotan. Kemarin kita ketemu sama jenderalnya, ya. Padahal kita tuh kritik habis-habisan kan, Habis itu. Dan dia tuh pro terhadap pemerintahnya. Tapi pas ketemu sama dia ada santun kita melihat. Santun banget, kita dijamu, dikasih makan. Iya, maksudnya kitanya santun pisan ke dia, dianya juga menjamu kita dengan baik, gitunya, ngajak ngobrol sampai dirimu tidak kuat untuk tidur. Padahal berbeda pendapat ya. Iya, padahal sangat berbeda pendapat, tapi ya sebaiknya mah gitu sih. Jadi kita tuh beda pendapat tuh ada dalam ranah intelektual di mana kita bisa saling beradu argumentasi, tetapi kita tuh satu bangsa, kita tuh sesama manusia. Jadi harusnya ya kenapa laba-laba ini kakinya cuma 5? Semangatlah buat Aura dan ibunya. Semangat buat Aura, tapi semangat untuk Aura tetap kritis, tetapi mentalnya mohon diubah ya. Kalau mungkin silakan belajar sama orang-orang yang sudah bermental kuat, seperti Pak Hercules sudah bikin grip.